yuhiyyikal mauta wa ya'lamu ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kita bersyukur dengan kesyukuran yang terus-menerus kita perbarui karena Allah SWT senantiasa memberkahi kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita, meliputi kita dengan kekuasaannya, cinta dan kasih sayangnya. Pada pertemuan kita malam ini, kita akan mulai surat baru, yaitu surat At-Taghabun, surat yang ke-64. Surat ini ada 18 ayat, dan juga surat Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Kita baca setiap pertemuan. Di setiap kali pertemuan kita baca 6 ayat. Jadi malam ini kita akan baca dan kita akan bahas ayat 1 sampai ayat 6. Karena bersama kita ada Ustazna Ustadz Wahyuddin B. Wahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat, semoga beliau berkenan untuk membimbing kita, memandu kita, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wejangan-wejangan Allah kepada kita, yaitu surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayatnya 1 sampai 6. Kepada Ustazuna Ustadz Wahyuddin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat pada Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, semoga malam hari ini kita sehat semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya'lamu ma fis
Khalaqas samawati خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله قالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد والله غني حميد صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وآل اللهم صل محمد على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل Muhammad محمد wa ali وآل عجل محمد فرج الشريف. Pada Ustaz, saya kembali ke Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Wahidin B. Wahid. Jemaah sekalian, kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira, jazakallah khair kepada Ustazuna Ustadz Wahidin B. Wahid yang telah membimbing kita, memandu kita membaca tuturan-tuturan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa aslinya di dalam kitab suci Al-Qur'an, yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan insan-insan suci dan soleh lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, selalu memberikan kepada beliau kesehatan lahir dan batin. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua huruf demi huruf, bahkan harakat demi harakat yang bapak ibu tadi baca sebagai wasilah nanti di akhirat, ketika nanti di sana di hadapan Allah SWT, hanya kita dengan amal-amal kita. Jemaah sekalian, kita masuk pada surat baru, yaitu surat yang ke-64. Surat At-Taghabun. At-Taghabun nanti ada di salah satu ayat di dalam surat ini, bermakna penampakan, hari penampakan seluruh kesalahan kita. Jadi pada saat itu diperlihatkanlah seluruh amal-amal kita, terutama yang salah. At-Taghabun ini khusus untuk perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang dari fitrah, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari al-haq. Maka pada saat itu semuanya diperlihatkan kepada kita. Dan diperlihatkan pada saat itu ada dua macam, ada yang diampuni dan ada yang menjadi sebab kita terhukum olehnya. Ini turun di Madinah, dan karenanya sesuai dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya adalah 18 ayat. Kita bagi 3, jadi masing-masing pertemuan adalah 6 ayat. Mari kita mulai dari ayat pertama. Ini adalah, kita perlihatkan lagi alam semesta, karena di ayat di permulaan surat ini dimulai dengan yusabbihu lagi, dan ini adalah yusabbihu atau sabbaha yang ke-5 yang kita temukan di berdekat-dekatan, mulai daripada surat Al-Hadid 57, kemudian surat Al-Hasyr surat 59, terus surat 60 atau surat 60, kemudian 61, 62, dan sekarang adalah 65. Kita tahu 64 maksudnya Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa ada sabbaha, ada yusabbihu, ada subhana, dan ada sabbih isma rabbikal a'la. Jadi ada 7 surat yang berbicara tentang tasbih dengan bentuk-bentuk kata yang berbeda-beda. Di sini kita ketemu lagi dengan kata yusabbihu, yaitu fi'il mudhari, yaitu kata kerja atau verb yang berbicara tentang sekarang dan akan datang. Dalam bahasa Arab kata kerjanya cuma 2 macam, lampau, madhi, dan mudhari. Kalau yang sudah lampau menggunakan fi'il madhi, kalau sekarang atau yang berkelanjutan sampai ke masa yang tak terhingga ke depan menggunakan juga fi'il mudhari. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu. Jadi yusabbihu kita bisa artikan sedang bertasbih atau terus-menerus bertasbih lillah, kepada Allah SWT. Kita sudah terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa antara Allah dengan makhluknya tidak pernah ada diskontinu. Antara Allah makhluknya tidak pernah terjadi keterputusan hubungan. Karena begitu terjadi keterputusan hubungan, cuma 2 kemungkinan. Sesuatu itu menjadi tidak ada, dia masuk dalam ketiadaan, atau yang kedua dia tetap ada tetapi berdiri sendiri dan menjadi Tuhan juga, dan itu mustahil, tidak mungkin. Jadi segala sesuatu, selama sesuatu itu masih kelihatannya hadir dalam ruang kesadaran kita, entah melalui panca indera kita, entah melalui akal pikiran kita, maka sesuatu itu sedang dihadirkan oleh Allah. Proses penghadiran sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu selalu terhubung dengan Allah SWT disebut dengan tasbih.
Jadi katakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kata-kata ma fis samawati wa ma fil ardh, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bisa kita artikan tidak ada satupun entitas, tidak ada satupun hal yang bisa kita bayangkan, baik yang ada di alam samawi, alam non-materi, ataupun yang ada di bumi, alam materi, yang tidak sedang bertasbih kepada Allah. Karena eksistensi, keberadaan, kehadiran semuanya itu adalah bergantung kepada hubungan atau relasi positifnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu relasi positif itu tidak ada, menjadi negatif, maka sesuatu juga menjadi tidak ada, menjadi tidak hadir. Oleh sebab itulah relasi positif itulah yang disebut dengan tasbih. Nah, makanya disebutkan di sini, kenapa semuanya bertasbih kepada Allah? Karena Allah berkuasa atasnya. Atas kekuasaan Allah lah semuanya menjadi teradakan. Siapa yang mengadakannya? Dia yang maha ada. Jadi lahu kepunyaannya lah. Jadi siapa? Yaitu dia. Huwa Allahu ahad. Siapa di sini hunya? Yang kita sebut juga dengan anta. Kalau kita mengatakan Allahumma antas salam. Jadi siapa itu huwahu di sini? Itu juga yang kita sebut dengan la ilaha illa ana. Kata Allah di dalam surat Toha. La ilaha illa ana. Katanya kepada Nabi Musa. Jadi dialah yang punya semuanya. Al-mulk. Kerajaan-kerajaan atau apa saja. Disebut kerajaan karena semuanya itu terhubung satu sama lain. Keterhubungan mereka itu baik bersifat alamiah yang disebut dengan hubungan sebab akibat atau hubungan aksi reaksi ataupun hubungan yang bersifat spiritual yang kita tidak kenal secara indrawi. Karena setiap sesuatu dia punya hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak punya hubungan spiritual, maka secara otomatis kata tasbih tidak berlaku di sini. Jadi dialah yang berkuasa. Jadi dialah yang menghendaki semuanya menjadi hadir, menjadi tercipta dengan kata-katanya sangat terkenal, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah karena dialah yang berkuasa al-mulku terhadap segala sesuatu, maka secara otomatis segala sesuatu itu hakikatnya menjadi wasilah bagi kita, menjadi perantara bagi kita untuk memuji dia. Jadi pujian di sini adalah menjadi perantara untuk memuji dia. Jadi al-mulk di sini, al-mulk di sini adalah perantara untuk memuji dia di sini. Jadi kesini arahnya. Ya. Jadi kita melihat apapun juga, termasuk diri kita, tubuh kita, apa saja yang ada dalam diri kita. Semuanya itu adalah entitas-entitas, hal-hal yang bertasbih kepada Allah SWT, apapun juga bertasbih kepada Allah. Maka tidak ada satu pun dalam kehidupan kita ini yang boleh kita enyahkan, yang boleh kita tiadakan, kalau tidak atas izin Allah SWT. Nah, memahami izin Allah itu yang disebut dengan syariat sebetulnya. Jadi syariat itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita mengetahui mana yang Allah izinkan dan mana yang tidak diizinkan. Maka syariat dari kata jalan, way, cara kita mengetahui mana yang Allah izinkan dan mana yang Allah tidak izinkan. Nah, karena semuanya bermula dari Allah dengan kekuasaannya, sehingga semuanya yang ada di langit dan di bumi selalu bertasbih kepadanya, maka kalau begitu semua yang ada ini adalah merupakan cerminan manifestasi tajalli daripada dirinya. Sehingga ketika kita menyaksikan al-mulk ini, selalu kita memuji dia. Bukan memuji al-mulk tersebut. Bukan al-mulk yang kita yang kita puji. Bukan kupu-kupu yang kita puji. Bukan bunga yang kita puji, bukan langit dan bintang-bintangnya yang indah yang kita sanjung, tetapi yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi totalitas daripada dirinya sampai pada seluruh realitas adalah alhamdulillah, terpuji. Karena dia adalah al-hamid, dia adalah yang maha terpuji. Apa artinya? Bahwa apapun yang keluar daripadanya pasti pantas, wajib dipuji. Karena dirinya adalah keindahan, maka segala yang keluar daripadanya adalah keindahan. Dan karenanya semuanya harus dipuji dan tidak boleh kita nistakan, tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita hancurkan.
Nah, makanya pada saat dia juga menciptakan, maka ciptaan pertamanya adalah juga yang terpuji, namanya Ahmad. Nah, ketika manusia terakhir yang memiliki seluruh sifat-sifat itu lahir, disebutlah dengan Muhammad, artinya pemilik sifat Ahmad, yang dalam Ahmad itu tercermin daripada awalnya, asalnya, yaitu disebut dengan Hamid. Sehingga kita katakan Hamid, Ahmad, dan Muhammad adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah Allah, dan dia adalah ala kulli, atas segala. Kata-kata kulli menunjukkan tiap-tiap. Jadi kata-kata kulli ini tiap-tiap, semua entitas, ya, semua hal yang sekecil apapun, sesederhana apapun, dia yang berkuasa atasnya. Kata berkuasa apa bedanya di sini dengan di sini? Kalau ini adalah segala sesuatu terkoneksi secara baik, membentuk semacam ekosistem ataukah sistem yang bagus, maka kalau di sini adalah segala sesuatu yang kita sebut sesuatu itu punya kadar-kadarnya masing-masing. Karena kadar itu adalah pembatasan. Karena kalau tidak dibatasi menjadi tidak terbatas. Tidak mungkin Tuhan yang tidak terbatas menciptakan yang tidak terbatas juga. Karena kalau Tuhan menciptakan, Tuhan yang Maha tidak terbatas menciptakan ciptaannya tidak terbatas juga, terjadi konflik, namanya terjadi perbenturan antara dua yang tidak terbatas, dan itu tidak mungkin. Maka ketika Tuhan yang tidak terbatas menciptakan sesuatu, maka segala sesuatu ciptaannya adalah terbatas. Apa batasnya? Kadar-kadar. Maka disebutlah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi segala sesuatunya dibatasi. Apa batasannya? Kadarnya. Kadarnya. Disebut kucing karena kecil. Disebut harimau karena besar. Sama-sama. Kucing dengan harimau mirip. Tapi karena kadarnya, yang besar disebut dengan harimau, yang kecil disebut dengan kucing. Karena kadarnya berbeda, yang kecil dan hidup di plafon namanya cecak. Karena besar dan hidup di air kita sebut dengan buaya. Sama, modelnya sama. Nah, jadi begitulah seterusnya. Maka wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kadar-kadar kepada segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak diberikan kadar kepadanya. Semuanya, kita bertumbuh ada kadarnya, yang kita makan juga ada kadarnya, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang tidak terkadarkan. Kenapa? Karena dialah terhadap segala sesuatu yang menentukan kadar-kadar itu. Maka karena Tuhan menentukan segala sesuatu kadarnya, disebutlah dengan qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi walaupun dia maha kuasa, lihat Bapak sekalian di dalam ayat 1 ini. Tidak ada satu pun yang kita bisa pahami dari ayat ini kecuali bahwa dia itu berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaannya itulah yang menyebabkan ciptaannya terkadarkan. Kemutlakan kekuasaannya itulah yang menyebabkan semua kekuasaannya itu terintegrasi, terhubung secara sistematis, struktural, integral satu sama lain, sehingga disebut dengan al-mulk. Karena segala sesuatu ciptaannya itu tidak ada bercacat, semuanya adalah wajib dan layak kita puji, sanjung, dan puja. Disebut dengan alham. Tidak ada semua. Mulai dari sini sampai ke sini adalah Allah nih. Mulai dari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Itu semuanya adalah berbicara tentang Allah SWT. Maha kuasa, maha mutlak kekuasaannya. Dia bisa melakukan apa saja. Fa'alun lima yurid. Tetapi, ada tetapinya. Dan tetapi inilah yang merupakan keindahan Allah SWT bagi kita manusia. Apa tetapinya? Walaupun dia berkuasa mutlak, tidak ada yang bisa menghentikan, menghambat, menghalangi kekuasaannya, tetapi Allah tidak memaksa manusia untuk beriman. Apa sebabnya? Allah telah berikan kepada manusia alat pada dirinya untuk memilih apakah dia menempuh jalan yang benar atau jalan yang salah, beriman ataupun kufur. Seperti dalam ayat berikut ini. Ayat 2. Jemaah sekalian, bagi kita manusia, terkadang kita bingung, ini mana nih bagian depannya nih bus? Ini ada bus. Ya. Ini adalah school bus. Bus sekolahan. Ini terkadang kita bingung, ini yang mana nih? Kemana ini arahnya mobil ini? Ini ke depannya atau ini ke depannya? Terkadang kita bingung. Ya, dalam kehidupan ini. Tetapi jemaah sekalian berbahagia. Kalau kita menggunakan perangkat, alat, perabot, pemikiran kita, penalaran kita, maka sebetulnya tidak susah untuk membedakan
untuk membedakan mana sin dan mana sin. Kalau kita hanya melihat sepintas, kita bisa kesulitan memahaminya. Nah, hal ini terjadi pada kehidupan kita secara keseluruhan. Dalam kehidupan kita ini terkadang ada sesuatu yang kita sebut samar sebetulnya. Sebetulnya tidak samar. Kalau kita menggunakan perangkat alat intelek pengetahuan kita dengan saksama, maka secara otomatis kita bisa mengetahui mana benar, mana salah. Mana depan, mana belakang. Mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Seperti Allah firmankan dalam ayat ini, huwallazi, dialah Allah yang khalaqakum. Dialah Allah yang khalaqakum, menciptakan kalian. Jadi siapapun, huwallazi khalaqakumnya ini siapa? Kita semuanya. Kumnya ini adalah seluruh manusia. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Tadi Allah ciptakan alam semesta tadi. As-samawati wal ardh. Sekarang secara khusus, secara spesifik berbicara tentang kita manusia. Allah mengatakan bahwa kalian manusia, dialah menciptakan kalian. Huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Artinya bahwa karena dia menciptakan kita, berdasarkan akal pikiran kita, ya harusnya kita ikut pada dia. Kita harus mensyukurinya. Kita harus mengikuti jalan yang ditujukan olehnya. Tetapi apa kata Allah? Walaupun dia menciptakan kita, dan salah satu salah satu ciri penciptaan manusia adalah kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpendapat, maka Allah serahkan kepada kita, yang mau kafir, yang mau beriman, silakan kata Tuhan. Faminkum kafirun. Setelah aku ciptakan, ternyata ada di antara kalian yang kafir. Apa artinya kafir? Menolak penciptaannya. Jadi kata-kata kafir di sini adalah menolak atau menutup diri terhadap ini, terhadap kuah. Kan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun. Dialah Allah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir, ada yang menolak. Ya, ada yang menolak, menutup diri maksudnya. Ada yang tidak mau tahu, yang penting saya hidup. Yang penting saya bisa makan dan minum setiap hari. Yang penting keluarga saya semuanya adalah sehat-sehat walafiat, seperti itu. Ya, persoalan beriman atau tidak beriman itu bukan concern mereka. Nah, Allah mengatakan, dialah yang menciptakan kalian. Kita tidak hadir di sini, di dunia ini, kalau bukan dia yang menciptakan kita. Tetapi apa kata Allah? Faminkum kafirun. Di antara kalian ada yang menolak, menutup diri terhadap saya sebagai penciptanya. Huwa wa minkum mu'min, dan di antara kalian ada juga yang beriman. Jadi kumnya ini adalah sama juga di sini. Sama juga di sini. Khalaqakum, dia menciptakan kalian, maka dari kum ini terbagi dua. Minkum kembali ke sini, kafirun, wa minkum kembali ke sini, mu'minun. Jadi ada dua macam. Yang mana yang banyak tidak perlu kita bicarakan. Yang pasti bahwa manusia terbagi dua, ada yang menutup diri terhadap siapa penciptanya, dia tidak mau tahu, yang penting sekarang dia jadi manusia, yang dipikirkan sekarang apa yang harus dimakan esok dan lusa, apa yang harus dimiliki, tidak mau tahu siapa penciptanya. Allah mengatakan faminkum kafir wa minkum mu'minun. Nah, ini banyak sekali dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa, kebebasan diberikan kepada manusia. Dan inilah ciri manusia, yaitu bisa ingkar dan bisa beriman. Beda dengan yang lain. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta tidak ada pilihan lain. Mereka semuanya otomatis bertasbih kepada Allah SWT, karena relasi mereka dengan Allah SWT tidak ada pilihan. Relasi mereka adalah tau'an au karha. Mereka sukarela ataupun terpaksa, mereka semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan dan kadar tadi yang Allah tetapkan padanya. Tetapi pada diri manusia ada satu yang menyebabkan manusia bisa menolak dan bisa beriman. Apa itu? Yaitu iradat, kebebasan untuk berkehendak. Ini sebetulnya satu-satunya yang Allah berikan kepada makhluk. Karena sifat aslinya iradat itu adalah Allah. Jadi iradat itu, kehendak itu aslinya Allah. Allah lah yang berkehendak bebas. Allah lah yang yaf'alu ma yurid. Dia melakukan fa'alun lima yurid. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Jadi Tuhanlah, Allah lah yang fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yasha. Allah lah yang mengerjakan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan. Tetapi iradat itu
Allah berikan juga kepada manusia. Tentu dalam kadar kita sebagai manusia, tetapi benar-benar ada pada diri kita. Nah, karena iradat ini adalah dari Allah, harusnya iradat itu disesuaikan dengan Dia yang menciptakan kita. Apabila iradat itu disesuaikan dengan Dia menciptakan kita, namanya mukmin. Tapi apabila tidak disesuaikan dengan Dia menciptakan kita, namanya kafir. Nah, jadi jemaah sekalian, dua saja kemungkinan manusia, kafirun, mukminun. Munafik masuk kategori kafirun. Cuma penampakannya dia mukmin. Penampakannya mukmin, isi hatinya kafir, namanya munafik. Kalau zahir batinnya kafir, ya kafir. Jadi hakikatnya cuma terbagi dua saja manusia. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang memberikan pilihan seperti ini. Menunjukkan bahwa Allah saja tidak memaksakan itu kehendaknya kepada kita. Lalu atas dasar apa pertanggungjawaban kita sebagai manusia lantas memaksakan kehendak kita, keinginan kita kepada pihak lain? Coba kita lihat di dalam ayat-ayat berikut ini. Ya. Kita mulai dari surat Al-Kahfi. Ya. Allah berfirman, surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah al-haq itu mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi kebenaran itu dari Tuhan kalian. Nanti kita lihat bahwa Allah menciptakan semua dengan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah Muhammad kepada manusia bahwa al-haq itu adalah dari Tuhan. Jadi setiap yang namanya benar pasti dari Allah. Yang namanya batil atau salah pasti dari diri kita sendiri. Tapi yang namanya kebenaran itu pasti dari Allah SWT. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Tetapi walaupun kebenaran itu dari Tuhan, kebenaran ini tidak dipaksakan kepada manusia. Apa kata Allah? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Luar biasa. Allah mengatakan bahwa Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Dia adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah dari Tuhan. Berarti Dia adalah kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Tetapi walaupun kebenaran itu adalah miliknya Tuhan, tetapi Tuhan Allah SWT tidak pernah memaksakan itu kepada manusia. Ingat, Allah saja, Rabbuna, Rabbukum, tidak pernah memaksakan kebenaran mutlaknya itu, padahal itu pasti mutlak, pasti benar kepada kita manusia. Bagaimana dengan kita manusia? Terkadang relatif, tiba-tiba memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi waqulil haqqu mir rabbikum, maka faman syaa, siapa yang mau berkehendak, fal beriman. Itu mengatakan silakan. Yang mau beriman silakan beriman, fal yu'min. Wa ma yakfur, dan siapa yang kafir, faman syaa fal yakfur. Siapa yang mau ingkar tadi, ya silakan. Tadi di sini dikatakan, ya lihat. Allah mengatakan di sini tadi bahwa faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Ada di antara kalian yang ingkar dan ada yang beriman. Kenapa? Ya karena diberikan kehendak tadi. Allah mengatakan kata-kata syaa nih, kehendak, keinginan. Faman syaa, yang mau beriman silakan beriman. Wa man syaa, dan siapa yang mau ingkar, falyakfur, adalah dia ingkar. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi ingat kata Allah, setiap pilihan selalu ada akibatnya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ketika kita memilih beriman, ini konsekuensinya. Ketika memilih ingkar, ini konsekuensinya. Apa kata Allah? Inna a'tadna liz-zalimina nara. Ingat, bagi kalian yang ingkar, yang menolak, ya saya siapkan nar. Karena akar daripada kezaliman adalah penolakan terhadap kebenaran. Jadi akar daripada kezaliman adalah penolakan terhadap al-haq tadi di atas ini, kebenaran. Di siapa menolak kebenaran, hakikatnya adalah ingkar. Siapa ingkar terhadap kebenaran, ya zalim pada dirinya sendiri. Dan karenanya inna atadna liz-zalimina nar. Kami, kata Tuhan, menyiapkan kepada orang seperti itu naro, api neraka, penderitaan. Ahata bihim suradiquha, yang nanti di akhirat apinya, penderitaannya itu meliputi seluruh eksistensinya dirinya. Wa in yastaghisu yughasu bima'in. Apabila mereka minta minuman, yughasu bima'in kalmuhli. Apabila mereka ingin minum air, menghilangkan dahaganya, maka diberikan air kepada mereka kalmuhli, yang mendidih. Yashwil wujuh, kalau dia minum akan menghancurkan wajah mereka.
Kenapa? Karena wajah mereka hakikatnya adalah wajah Allah, tetapi mereka menolak beriman kepada Allah yang memberikan wajah itu kepada wajah hati, lalu kemudian dia hancur dengan minuman yang panas. Kenapa? Karena di dunia yang dibutuhkan adalah minuman dari langit, tetapi mereka minum justru bukan dari langit. Bi'sa syarab, dan itulah seburuk-buruk minuman. Wasaat murtafaqa, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita lihat juga surat Al-Insan. Ini surat Al-Insan, surat yang ke-76. Surat Al-Insan. Mulai dari 1. Allah firman, hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Kita singkat. Manusia pernah suatu saat tidak ada. Sebelum kita masuk dalam rahim ibu kita tidak ada. Dan kita tidak tahu di mana posisi kita. Bahkan orang tua kita pun tidak tahu di mana kita pada saat itu. Lalu kemudian tiba-tiba kita, inna khalaqnal insa, kami ciptakan manusia itu min nutfatin amsyajin, dari sel yang sangat kecil yang tunggal, lalu kemudian terseleksi masuk di dalam rahim. Begitu masuk dalam rahim, maka terjadilah penciptaan. Nabtali, setelah kami menguji siapa yang berhasil masuk dalam rahim, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan padanya pendengaran dan penglihatan. Berarti apa? Alat untuk memilih tadi. Inna hadainaus sabila. Setelah itu kami berikan kepadanya alat untuk memilih. Hadainaus sabila kita artikan alat untuk memilih. Kami berikan petunjuk, alat untuk memilih. Sabil itu jalan yang benar dan jalan yang salah. Tetapi walaupun kami berikan kepada manusia hadainaus sabil, tetapi tetap kembali kepada manusianya, imma syakira wa imma kafura. Terserah mau bersyukur, beriman, wa imma kafura, atau menolak. Terserah, kata Tuhan. Ya, tetapi apa? Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Inna atadna lil kafirina salasilan wa aglalan wa sa'ira. Bagi mereka yang memilih ingkar, lil kafirina, kami siapkan baginya, yaitu apa? Salasila, rantai-rantai. Kenapa rantai? Karena mereka tidak menggunakan kebebasan itu untuk memilih yang benar. Wa aglalan, dan belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala, dan seterusnya. Kita lihat misalnya surat Al-Baqarah juga yang terkenal ini. Bagian daripada ayatul kursi. Al-Baqarah surat 2 ayatnya 256. Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita boleh mengatakan agama kita benar, tetapi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. La ikraha fiddin. Karena setiap pemaksaan berarti kan mengganggu pilihan bebas orang lain. Sedangkan pilihan bebas itu adalah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan kepada manusia. Jadi lain, setiap paksaan berarti telah merampas pilihan bebas seseorang. Dan kezaliman yang paling besar bukanlah mencubit kulit seseorang, tetapi merampas kebebasannya untuk memilih. Maka Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Apa sebabnya? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah berikan kepada manusia alat yang bernama dengan akal pikiran, kalbun salim, yang dengan kalbun salim itu mereka bisa memilih ar-rusydu dari al-ghayy. Jelas, tabayyan itu jelas sekali perbedaan antara ar-rusyd yang benar dan al-ghayy. Seperti jelasnya perbedaan antara terang dan gelap, antara siang dan malam. Famay yakfur, maka siapa yang ingkar kepada taghut, kepada kepentingan ego pribadinya, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang itu yang berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, yaitu fitrahnya yang Allah simpan pada dirinya, lam fisamalah, tidak akan pernah putus selama-lamanya. Itu adalah surat Al-Baqarah. Kita lihat surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil adalah surat yang ke-73. Ayat 19. Allah mengatakan, inna hadhihi tazkiratun. Al-Quran ini, agama ini ada apa? Tazkirah, peringatan saja. Karena dia peringatan, apa kata Allah? Faman syaa, yang mau, ittakhadha ila rabbi sabila. Kalau mau, ya silakan menggunakan agama ini sebagai apa? Sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Jadi yang mau, faman syaa, siapa yang mau saja. Tuhan mengatakan faman syaa, yang mau, bukan dipaksakan. Siapa yang mau, maka ittakhadha, jadikanlah, ambillah jalan ini, petunjuk, ilah, menuju rabbihi, Tuhannya, sebagai sabil, petunjuk. Ya. Jadi Tuhan tidak memaksakan kepada kita. Ya, faman syaa, siapa yang mau ittakhadha ila rabbi sabila.
Yang tidak mau kepada Tuhannya, ya silakan kata Tuhan. Seperti tadi masing-masing ada. Ini Al-Mudatsir juga ada. Surat Al-Mudatsir, surat yang ke-74, ayat 32 kita mulai. Kalla wal qamar, sekali-sekali tidak, demi rembulan. Wal laili, demi malam, iza adbara, ketika malam itu sudah mulai keluar dari malamnya, sudah mulai mendekati siang. Begitu mendekati siang, dimulai dengan waktu transisi namanya subuh. Was subhi idza asfara, dan demi subuh ketika terang sudah mulai terbit, berarti malam sudah mulai undur diri berlalu. Innaha laihdal kubra, sungguhnya pembicaraan tentang neraka di ayat sebelumnya, atau pembicaraan tentang akhirat dengan konsekuensi-konsekuensi dari perbuatan kita di dunia, apa kata Allah? Itu adalah laihdal kubra. Itu adalah salah satu hal yang sangat besar bagi manusia. Nadhira lil bashar, itu adalah peringatan bagi manusia. Peringatan bagi manusia. Tapi walaupun peringatan, ya terserah kata Tuhan. Liman sya'a, yang mau di antara kalian, ayat taqaddama aw ta'akhir. Siapa yang mau kata Tuhan, yang mau ya taqaddam, maju ke sana, masuk ke akhirat dalam keadaan menggunakan tadi nadhir, peringatan, atau ya ta'akhir, atau menunda. Jadi siapa yang menggunakan ini sebagai petunjuk, ya taqaddam, bergerak menuju kepada akhirat, atau ya ta'akhir, atau tidak maju, ya terserah kata Tuhan. Tuhan tidak maksakan kita. Ya, Tuhan mengatakan toh setiap orang perbuatannya itu selalu tercatat. Jadi setiap perbuatan kita tidak pernah ada yang luput. Ya. Dan kita sekarang sudah bisa melihat dengan teknologi canggih, tidak ada perbuatan kita yang luput. Selalu ada namanya jejak-jejak. Dulu kita hanya berbicara tentang jejak-jejak sidik jari. Sekarang ada jejak-jejak digital dan sebagainya. Allah mengatakan kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap jiwa, setiap diri bima kasabat, terhadap apa yang diperbuatnya rahina. Itu selalu terikat dengan perbuatannya. Artinya bahwa setiap perbuatannya tidak pernah hilang. Setiap perbuatannya selalu terekam. Ya. Jadi alam semesta ini adalah berbentuk rekaman-rekaman secara rinci, recording kita yang menjelaskan semua perbuatan kita. Jadi kita artikan rahina di sini adalah terekam. Ya, terekam, tervideokan dari luar, dalam, seluruh sudut. Bima kasabat rahina. Jadi jemaah sekalian, ini banyak sekali ayat yang mendukung daripada surat At-Taghabun ayat 2 ini, yaitu bahwa huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum yu'min. Dan walaupun kita diberikan kebebasan, siapa yang mau kafir silakan tadi, siapa yang mau mukmin silakan juga, tetapi ingat, tidak ada satupun perbuatan kita yang luput daripadanya. Wallahu, dan Allah SWT, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Kata ta'malun di sini dikerjakan oleh tangan kita atau oleh tubuh kita, ataupun yang dikerjakan oleh pikiran kita. Wallahu bima ta'malun basir, terhadap apa yang kalian kerjakan Allah melihat, Allah Maha merekam. Jadi tidak ada yang luput dari kita. Jadi walaupun diberikan tadi ini faminkum kafirun wa minkum mu'minun, ya, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur, tetapi Allah mengatakan wallahu bima ta'malun basir. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jemaah sekalian, kita lihat ini adalah alam semesta. Ya, tercipta, setelah itu kemudian baru kita manusia. Jadi alam semesta diciptakan bermiliar-miliar tahun. Setelah itu kemudian kita diciptakan. Nah, ketika kita diciptakan, jemaah sekalian, seluruh realitas alam semesta sebetulnya ada pada diri kita. Makanya terkadang disebut manusia itu adalah mikrokosmos. Ini adalah kosmos besar, manusia adalah mikrokosmosnya. Kenapa menggunakan kata mikro? Bukan berarti merendahkan, tetapi bahwa seluruh realitas alam semesta ada pada diri manusia. Lahir atau batinnya juga ada pada diri manusia. Dan karenanya manusialah yang bisa memahami rahasia-rahasia alam semesta. Tetapi jemaah sekalian, walaupun manusia itu memiliki rahasia-rahasianya, kalau alam semesta ini adalah sebetulnya tidak disebut rahasia, cuma kita belum mengetahuinya. Kenapa? Karena semuanya terpapar secara empirik, secara indrawi. Tapi kalau manusia tidak terpapar secara indrawi, misalnya isi kepalanya, benaknya, apa yang sedang dipikirkannya kita tidak tahu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala,
justru dia mengetahuinya. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi, tadi ingat. Dialah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Khalaqas samawati wal ard, dialah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi dengan kebenaran. Sama tadi dengan surat Al-Kahfi. Kita kembali ke surat Al-Kahfi tadi. Surat Al-Kahfi tadi, surat yang ke-18 ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbik. Katakanlah al-haq itu dari Tuhan kalian. Karena al-haq dari Allah, maka kemudian itu juga ada pada diri kita, kemampuan untuk mengetahui al-haq. Maka setelah Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengetahui kebenaran, Allah berikan kepada kita kebebasan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau ingkar silahkan ingkar. Kenapa? Karena Allah mengatakan tadi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ini adalah kebenaran. Allah ciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi artinya apa? Seluruh alam semesta, walaupun tadi item-itemnya, entitas-entitasnya, entity-nya itu banyak sekali tak terhitung oleh kita. Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung seluruhnya entitas itu, kenikmatan itu, pemberian Tuhan itu, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup. Tetapi semuanya itu terikat secara sistematis dan ekosistem dengan induknya, dengan pusatnya, yaitu Allah SWT yang memiliki zat yang tunggal. Keterikatan yang integral dengan pemiliknya itulah, pencipta itulah dengan kebenaran. Jadi keterikatan yang tunggal. Apa yang mengikatnya tadi? Tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Nah, cuma sekalian setelah Allah membuat kita semuanya seperti ini, tetapi Allah berbicara khusus tentang manusia. Ini langit dan bumi, berarti adalah kita sebut dengan kosmos besar tadi. Ya, kita sebut dengan alam kabir. Lalu kemudian setelah itu Allah menciptakan yang disebut dengan alam sagir, tetapi mencakup segala-galanya. Seperti mana buah kecil, tetapi mencakup seluruh pohon itu. Seluruh apa yang ada dalam pohon itu ada pada buah. Jadi walaupun buah kecil, tapi semua sifat pohon dan karakter pohon ada pada buah itu. Nah begitu juga ini alam semesta, tapi apa buahnya? Yaitu kum. Siapa itu kum? Manusia. Kumnya ini adalah manusia. Jadi setelah itu kemudian Allah ciptakan manusia. Berarti manusia adalah buah dari seluruh totalitas penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena alam semesta semuanya dulu sempurna, baru kemudian Allah menciptakan kita manusia, maka wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia menciptakan kalian dengan sebaik-baik ciptaan. Ahsana suwarakum. Suara itu adalah postur. Suara itu adalah suara itu adalah konstruksi. Nah, kita artikan suarakum ini surah itu adalah bentuk. Jemaah sekalian berbahagia dengan dua makna. Makna pertama adalah makna zahir. Postur kita manusia paling baik postur di alam semesta. Lihatlah hewan-hewan. Ada yang berjalan dengan 4 kakinya, ada yang 2 kaki tetapi susah stabil. Ya, seperti misalnya ayam 2 kakinya, tetapi kan dia memanjang badannya seperti itu. Dan seterusnya. Jadi itu adalah kita artikan secara zahir. Jadi secara zahir itu manusia itu paling sempurna. Nah, bisa berdiri tegak, padahal dia benar-benar ke atas tingginya, tegak lurus, ya, yang kalau dia tidak diberikan kehidupan tidak bisa berdiri. Cobalah kita cari mayit, Bapak Ibu sekalian. Baru kita kasih berdiri. Bisakah berdiri? Jawabannya tidak bisa. Apa sebabnya? Ya karena memang tidak bisa manusia sebetulnya berdiri. Karena begitu pipihnya, begitu tegak lurusnya manusia, sebetulnya tidak bisa berdiri. Tapi kok manusia bisa berdiri, berjalan-jalan, berlari-lari dan sebagainya, loncat sana? Ya karena Allah berikan satu kehidupan padanya. Begitu kehidupan dicabut, dia tidak bisa lagi berdiri. Ya. Tapi kalau hewan-hewan biasa, sudah mati, dibuat orang untuk bisa tetap seperti hewan. Seperti biasa orang menyalahgunakan harimau misalnya untuk macan misalnya. Dan kita sampaikan ini melanggar peraturan, yaitu membunuh macan, baru kemudian dikeluarkan isinya, diawetkan, dan seterusnya. Baru tetap bisa berdiri seperti macan asli. Padahal sudah macan mati.
Kalau manusia tidak bisa sama sekali seperti itu. Kecuali kalau dia dipaku misalnya. Apa sebabnya? Ya itulah manusia posturnya paling sempurna. Sempurnanya di mana? Karena pada jasmaninya ada ruhani yang memiliki kesadaran yang menyebabkan kesadaran itu bisa mengalahkan gaya gravitasi bumi yang sejatinya menarik dirinya untuk jatuh. Jadi kesadaran manusia melampaui gravitasi bumi. Nah, itu pengertian zahir. Apa pengertian batin daripada ini? Ya, Allah mengatakan dia menciptakan manusia dengan surahnya. Ya, jadi makanya di dalam agama samawi manusia itu disebut dengan surahnya Tuhan. Ya. Jadi dia menciptakan kalian dengan surah, dengan bentuk, dengan gambaran daripada Tuhannya. Disebutlah dengan image of God. Jadi manusia itu disebut dengan image of God. Kalau bahasa Yunaninya imago Dei. Jadi manusia itu adalah image of God ataukah imago Dei. Karena dia adalah gambaran Tuhan sebetulnya. Kenapa? Karena manusia itu benar-benar diberikan kepadanya fitrah tadinya. Manusia diberikan kepadanya tadi kehendak. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Adam yaitu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan kepada Adam, mentransformasikan kepada Adam semua nama-nama yang sejatinya nama-nama itu adalah milik Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya. Dan karenanya manusia adalah merupakan representasi Tuhan di alam materi. Maka disebut dengan wasawarakum fa'asana suarakum. Kenapa? Karena dia menciptakan Allah dengan surahnya. Dengan surahnya Allah. Wasawarakum. Maka disebut dengan wasawarakum fa'asana suarakum. Dia memberikan surah kepada kalian dan sebaik-baik surah. Itu apa? Surahnya Allah. Jadi sebetulnya manusia itu luar biasa. Atas dasar inilah di tempat lain dikatakan laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Kenapa? Karena hanya anak cucu Adam lah ataukah manusia lah yang berlaku kata-kata sawwarakum fa'asana suarakum. Dan ini tidak berlaku pada as-samawati wal ardh. Nah, tetapi walaupun Allah berikan kepada kita kemandirian untuk memilih, berkehendak, tetapi ingat, tetap ada batasnya. Kenapa? Karena selain daripada yang tidak terbatas, pasti terbatas. Apa yang membatasi kita? Misalnya tubuh kita. Akhirnya setelah tubuh kita lemah, kemudian tidak sanggup bertahan dalam kehidupan dunia, mati, ilaihil masir. Kita akan kembali kepada Allah SWT sebagai sumber kita. Wa ilaihil masir. Kita akan kembali kepada Allah. Nah, jadi jemaah sekalian, wasawwarakum fa'ahsana suarakum. Di dalam diri kita adalah tertampung seluruh alam semesta. Bukan hanya kita diciptakan dengan ahsana suar sebagai bentuk yang paling sempurna. Seperti mari dikatakan ahsanu taqwim di tempat lain. Jadi kalau dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ini adalah ahsara suar, maka semuanya alam semesta ini ada pada diri manusia. Dalam benak kita ataupun dalam zahir kita. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah SWT tahu apa yang ada di langit dan di bumi tadi karena dia menciptakannya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Dia tahu, Allah SWT ya'lamu ma fis samawati. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukan hanya itu, tapi karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan juga wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang menjadi sir kita, ini sir. Jadi Allah SWT tahu sir kita. Tusirruna itu dari kata sir. Allah tahu sir kita dan Allah tahu apa yang kita nyatakan, apa yang kita ungkapkan. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Kalau hewan-hewan misalnya sebagai makhluk di dalam kehidupan dunia ini yang bergerak-gerak, pindah-pindah tempat, juga kelihatan seakan-akan punya kehendak karena dia mau minum-minum, dia makan-makan, dia mau tidur-tidur. Padahal itu dikendalikan oleh nalurinya, instingnya. Maka Allah SWT mengatakan kebebasan memilih hanya diberikan kepada manusia. Karena dia bebas, manusia itu mengetahui banyak hal dan pengetahuan manusia itu hanya sedikit yang terungkapkan. Banyak sekali yang diketahui manusia hanya menjadi bagian daripada benaknya.
tersirkan dalam dirinya. Tetapi di sisi Allah SWT tidak ada batas pengetahuan itu. Wa ya'lamu, dia mengetahui. Kata ya'lamu di sini menggunakan fi'il mudhari', sama juga di sini menunjukkan pengetahuan Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu. Karena kita katakan tadi, mudhari' itu bisa berlangsung secara kontinus di dalam waktu. Sampai kapan? Sampai waktu sudah hilang, habis. Jadi, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang kita rahasiakan, sirkan, dan apa yang kita ungkapkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala alimun, Maha mengetahui, bizatis sudur, bahkan apa yang ada di dalam dada. Zat. Jadi kata-kata zat itu kan sebetulnya memiliki. Artinya apa saja yang terkandung dalam dada, bahkan baik yang kita sendiri pemiliknya tidak tahu, Allah tahu semuanya. Wallahu alimun bizatis sudur. Apa saja yang menjadi pembentuk ruang kesadaran kita. Sadar ini kesadaran kita. Baik yang kita ungkapkan ataupun yang kita tidak ungkapkan. Allah adalah alim, Maha mengetahui segala-galanya. Apa sebabnya? Karena kita, baik sir kita ataupun zahir kita, dalam kesadaran kita tidak pernah luput dan lepas dari Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah berpisah daripada Allah SWT. Relasi kita dengan Allah adalah relasi positif. Relasi kita kepada Allah adalah relasi yang bersifat kontinus dan tidak diskontinu. Maka manusia ketika menutup kesadarannya, yang aslinya kesadarannya juga itu adalah kembali kepada Allah, ini kalau kesadaran manusia dia tutup tadi yakfurun, maka disebutlah dengan zalim pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah lah yang menyebabkan sadarnya bereksistensi, berwujud, mengada, tetapi yang menjadi sebab tertinggi yang mengadakan sadarnya dia tolak. Maka disebutlah dengan zalim ala nafsihi. Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita sekarang ini, kita biasanya menutup diri terhadap kebenaran, kita menutup diri terhadap Tuhan, kita menutup diri terhadap rasul-rasul Tuhan, kita menutup diri terhadap kitab suci Tuhan, karena kita asyik dengan dunia kita. Kita seakan-akan tidak mati, kita seakan-akan tidak jadi tua, kita seakan-akan begini-begini saja terus. Ini adalah perasaan yang menipu kita. Maka Allah mengatakan, cobalah lihat. Ini berlangsung ribuan tahun yang lalu. Dan pernah berjaya pada zamannya. Tapi sekarang mana orangnya? Tidak ada. Yang ada cuma batu-batunya saja. Peninggalannya saja. Terus orangnya mana? Yang tadinya pernah mudah. Pernah kuat. Ya. Pernah memiliki segala-galanya. Pernah juga tampil modis, stylish, dan sebagainya. Semuanya pernah dilakukannya. Tapi sekarang di manakah mereka semuanya berada? Bahkan kerangkanya pun kita tidak tahu di mana mereka tinggal. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa bahkan batu pun lebih panjang umurnya daripada kita manusia. Lalu kenapa kita manusia yang sangat pendek umurnya, cuma sekitar 60-70 tahun atau 70-80 tahun, lantas kemudian menutup ruang kesadaran kita dari Dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi kita katakan bahwa apa saja yang ada di langit dan bumi, termasuk benda-benda ini yang umurnya bisa jutaan, bahkan miliaran tahun, itu selalu membangun relasi positif dengan Allah, disebut dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Apakah tidak datang kepada kalian naba, berita? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru, menutup diri tadi. Ingat tadi di atas Tuhan mengatakan, faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Nah, Allah berbicara kepada mereka yang menutup diri. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru. Apakah kalian tidak pernah mendengarkan berita tentang orang-orang sebelum kalian yang juga memilih kafaru? Karena tadi Allah memberikan kebebasan. Ya, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Tetapi kepada mereka yang yakfur, apakah mereka tidak pernah mendapatkan berita tentang peradaban masa lalu? Sejarah adalah bagian dari kehidupan manusia. Baik sebelum kita sekolah ataupun sebelum sekolah, manusia dari dulu sudah menyadari adanya namanya sejarah. Sejarah itu bukanlah ilmu yang diformulasi di sekolah, tapi sejarah adalah merupakan sebuah realitas yang dilakoni dan dilewati oleh umat manusia. Tapi kenapa manusia tidak pernah belajar dari sejarah? Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, sebelumnya.
Fazaku wabala amrihim. Fazaku. Lalu kemudian mereka merasakan fazaku. Siapa zaku di sini? Yaitu orang-orang yang memilih untuk ingkar di masa lalu pada peradaban-peradaban besar itu. Akhirnya apa yang terjadi? Fazaku, mereka merasakan wabal, yaitu akibat buruk daripada urusan mereka, perbuatan mereka. Fazaku wabala amrihim, paling tidak ujungnya mereka ditutup dengan kematian. Fazuku wabala amrihim walahum adzabun alim, sehingga mereka menderita sepanjang masa di sana. Walahum adzabun alim. Maka Allah SWT mengutus rasul, nabi, untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kehidupan ini bagaimanapun kuatnya kita sekarang, bagaimanapun mudahnya kita sekarang, bagaimanapun sempurnanya kita sekarang secara lahir, tetapi pada akhirnya kita akan pergi. Tadi setelah berbicara tentang peradaban masa lalu, umat-umat sebelumnya yang juga yakfuru, Allah mengatakan dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum. Kenapa mereka dirasakan kepada mereka penderitaan dan bahkan azab yang pedih tadi? Zalika, yang demikian itu, bi annahu, karena sesungguhnya terhadap mereka kanat, telah datang, ta'tihim, bil bayyinati, dengan menerangkan hal yang sangat jelas bahwa manusia pasti akan tua dan mati, itu jelas sekali. Bil bayyinat, dengan sangat jelas, dengan terang benderang seterang matahari. Tapi apa jawaban mereka? Apa respon mereka? Faqalu, mereka berkata terhadap nabinya ini, mereka berkata terhadap nabinya, abasyarun yahdunana, apa masuk akal, apa benar masa yang membimbing kita manusia seperti kita? Ya kalau mau jangan manusia dong, yaitu Tuhan langsung. Nah, bayangkan. Padahal Tuhan sudah membimbing mereka dengan apa tadi? Dengan menciptakan pada diri manusia itu yang disebut dengan iradat, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada manusia alat, tools untuk berpengetahuan, namanya akal pikiran, panca indera dan sebagainya. Sudah diberikan kepada manusia. Jadi Allah sudah yahduna sebetulnya membimbing mereka. Tapi karena bimbingan langsung Allah secara alamiah yang diberikan melalui kalbu mereka, fitrah mereka, akal pikiran mereka, mereka tidak gunakan karena mereka menutup diri, maka demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus rasul-rasul, manusia-manusia, insan-insan pilihannya, dengan membawa argumen, dengan membawa ajaran yang sangat terang benderang jelas. Tetapi kendati demikian mereka tetap mengatakan abasyarun yahdunana, apa masuk akal, apa mungkin manusia biasa yang membimbing kami? Fakafaru, sehingga mereka mengingkari rasul-rasul itu. Kafaru, siapa yang dikafaru? Ini rasulnya. Mereka ingkari rasulnya di sini. Fakafaru, mereka mengingkari rasulnya. Watawalla, dan berpaling. Fakafaru, mereka mengingkari, watawalla, dan berpaling. Wastaghnallah, akhirnya apa ya? Cukuplah Allah yang menjadi pencatat atas penolakan mereka. Allah sudah mengutus rasul, di dalam dirinya juga sudah disimpan tadi fitrah, catatan potensi namanya, yang kalau diaktualkan dengan benar akan tumbuh menjadi manusia sempurna. Tetapi fakafaru watawallau, mereka ingkar dan berpaling. Apa yang terjadi? Wastaghnallah, ya Allah mencukupi. Sudahlah. Wallahu ghaniyun hamid. Mereka lupa bahwa Allah yang memiliki segala-galanya. Allah apa? Ghaniyun, maha kaya, dan hamid. Kita sudah lihat tadi kata hamid, maha terpuji. Jadi wallahu ghaniyun hamid. Jadi dari hamidnya Allah, akhirnya kata Ahmad. Ya. Maka Ahmad itu adalah sebetulnya dia hamid. Ini hamid. Ini Ahmad. Kalau dihilangkan mimnya, kalau kita hilangkan mimnya, kalau kita coret ini mimnya, ya dia kembali ke sini lagi. Ahad, Ahmad. Hamid, Ahmad. Baru kemudian lahirlah Muhammad. Ya. Jadi Hamid, Ahmad, Muhammad. Ini satu hal. Muhammad ini adalah khor, intisari daripada alam semesta secara zohir. Sedangkan Muhammad juga adalah
perekat antara alam zahir dan alam batin. Karena dalam diri Muhammad adalah Ahmad. Maka dia perekat. Dialah yang menunjukkan kepada kita adanya alam non materi di balik alam materi. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai rahmatan lil alamin. Maka Nabi Isa menyebut bahwa ketika tubuhnya belum ada, dia disebut dengan Ahmad, ismuhu Ahmad. Ketika Ahmad belum tercipta, ketika Tuhan masih sendiri, maka dia adalah kanzun makhfiyan yang disebut dengan Hamid. Hamidun Ahmadu Muhammad. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dengan begini maka kita sebetulnya yang kita saksikan di alam semesta ini adalah Allah SWT melalui Muhammad dengan kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ketika kita berkesadaran dan kesadaran kita itu adalah bersifat tembus ke alam non materi, beyond daripada alam materi, yang kita saksikan adalah Ahmad. Kenapa? Karena dia adalah fitrah kita. Fitrah manusia adalah fitrah Allah. Fitrah Allah allati fatarana salaiha. Ketika fitrah Allah diberikan kepada manusia, namanya ciptaan yang terbaik. Ciptaan yang terbaik itu kalau terkait dengan Hamid, namanya Ahmad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, penjelasan ayat-ayat ini, terutama At-Taghabun, ayat 1-6 ini, bisa mengingatkan kita betapa indahnya sebetulnya manusia ini. Betapa sempurnanya manusia ini Allah ciptakan. Dia adalah ahsana suwar. Dia adalah sebaik-baik ciptaan. Jadi boleh dikatakan selain daripada Allah SWT, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ini Allah juga katakan dalam surat At-Tin ketika dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi katakan ahsana suwarakum. Tapi saya sering sayang ketika manusia itu lupa akan hakikat jati dirinya, maka summaradadna, kami turunkan mereka summaradadnahum asfala safilin. Kami turunkan mereka manusia itu menjadi asfala safilin. Asfal itu serendah-rendahnya, safilin tempat yang rendah. Sudah rendah, serendah-rendahnya tempat rendah, di keraknya tempat yang rendah. Illal ladzina amanu, kecuali kalau dia kembali beriman. Wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia masuk kembali ke dalam kebahagiaan yang tidak terbatas. Kepada keindahan yang terbatas. Kenapa? Karena dia kembali menyatu dengan asalnya. Jadi falahum ajrun ghairu mamnun. Siapa ghairu mamnun satu-satunya? Hanya satu, Allah. Dialah yang tidak terbatas, tidak ada limitnya, tidak ada batasan-batasannya. Maka karena Allah tidak ada batasan, dia adalah ghairu mamnun. Nah, kata-kata summaradadna wasfala safilin illal ladzina amanu salihati falahum ajrun ghairu mamnun, berarti orang beriman dan beramal saleh yang benar adalah kembali kepada Tuhannya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, mudah-mudahan kita yang terus-menerus mengikuti majelis pembahasan Al-Quran ini, Allah SWT antarkan kita ke sana. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangannya dari Al-Fakir sendiri, kalau ada yang baik, yang benar, karena memang yang kita bahas adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-katanya yang sangat indah, ajarannya yang sangat sempurna. Wallahu minkum, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fi Ustaz, bila kita kembalikan kepada cerita besar, tidak kuciptakan seluruh alam semesta kecuali kerana Mulia Muhammad, maka tercantum Muhammad kepada Hamid, dan akhirnya bermuara kepada Ahmad tadi bermuara kepada Hamid. Maka ayat ini bila kita kembali ringkaskan, betul kan saya Ustaz? Persis kita melalui Muhammad, Hamid dan Hamid tadi bernafas, maka secara takwini untuk hidup, lalu bertasbihlah segala apa di alam semesta ini secara hakiki. Sebab itulah nafas hakiki tasbih tadi. Maka di zaman Imam Mahdi alaihissalam sebagai Muhammad dan Hamid yang terakhir, apabila kalbu alam ini ditiadakan Allah, maka berarti alam tiada jantung hakiki lagi. Maka alam semesta ini pun akan hilang dan pupus. Sebab tiada lagi nafas, tiada lagi tasbih tadi. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu fi ajma'i.
Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi saya kira kesimpulannya Pak Nur tadi sudah benar ya, dan sudah sejalan dengan apa yang kita sampaikan semuanya. Bahwa sebetulnya yang Allah ciptakan ini sebetulnya adalah Muhammad. Dengan kata-kata yang sangat terkenal dari masyhur di kalangan para sufi, ahli irfan, ahli spiritual, yaitu dengan kata-kata laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kau Muhammad, maka aku tidak ciptakan alam semesta. Juga bahwa aku adalah rahasia yang tersembunyi, aku senang untuk dikenal, maka aku ciptakan ciptaan agar aku dikenal. Jadi dimengenalnya melalui siapa? Melalui Muhammad. Dan ini juga sejalan dengan ajaran agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan the image of God. Image of God adalah suaranya Tuhan, surahnya Tuhan. Jadi manusia adalah imago Dei, adalah merupakan cerminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian manusia kemudian bertingkat-tingkat tergantung tadi kepada aktualisasi daripada jiwanya. Nah, yang paling sempurna mengaktualkannya kan adalah manusia sempurna. Itulah para nabi dan rasul. Dan di antara nabi-nabi juga bertingkat-tingkat juga. Yang paling sempurna lagi adalah Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutlah sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setelah Allah menciptakan segala sesuatunya, maksudnya selain Allah, maka ada core-nya tadi yang dikatakan Pak Nur, yaitu Rasulullah SAW, karena dalam diri Muhammad menyatu tak terpisahkan antara Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Sehingga dia adalah merupakan core-nya. Oh, kenapa Hamid? Berarti Nabi Muhammad Tuhan? Bukan. Tapi maksudnya melalui Nabi Muhammad lah kita bisa mengenal Allah dengan sempurna. Coba kalau kita tidak beragama samawi, tidak beragama Islam, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan sempurna. Ya, kita lihat banyak agama-agama di luar sana, tetapi pengetahuannya tentang Tuhan itu sangat-sangat terbatas, bahkan cenderung politeistik misalnya, ya cenderung tidak ada yang benar-benar menempatkan Tuhan itu pada pembahasan yang bersifat tunggal mutlak. Ya, rata-rata mereka punya cabang-cabang yang lain, entah itu dengan dewa-dewa, patung-patung dan sebagainya. Di dalam Islam benar-benar menempatkan Allah itu, yaitu tadi tidak ada samanya, laisa kamitslihi syai'un, sehingga hanya Allah SWT dan selain Allah saja. Jadi hanya Allah dan selain Allah. Dan selain Allah tadi adalah selalu berkorelasi positif dengan Allah dalam bentuk tasbih tadinya. Dan hakikat segala sesuatunya adalah Allah. Hamid tadi. Jadi hakikatnya, jadi kalau kita katakan Muhammad itu, apa alam semesta ini adalah hakikatnya Muhammad. Sedangkan Muhammad hakikatnya adalah Ahmad. Dan Ahmad adalah hakikatnya Hamid. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Nur. Yang lain lagi tadi. Yang nomor 2 tadi Pak, yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Aswadi. Saya agak melihat suatu kontradiksi Ustaz tentang manusia ini Ustaz. Ustaz kan dikatakan manusia itu diberikan pilihan bebas. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Tapi dari satu sisi Ustaz, intervensi Allah itu banyak sekali terhadap manusia. Dia yang memberi petunjuk, dia memberi hidayah, dia begitu menyesatkan. Terus yang menggerakkan hati manusia dia. Banyak lagi Ustaz itu. Nah, bagaimana ya Ustaz? Ya, saya agak bingung itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Aswandi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, tidak ada apapun yang tidak dari Allah. Jiwa kita dan gerakan-gerakannya adalah dari Allah. Bahkan seluruh alam semesta dan sifat-sifat karakter-karakternya, bawaan-bawaannya, setiap entitas adalah dari Allah SWT. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada daun yang jatuh kecuali pasti atas izin Allah SWT. Semuanya atas izin Allah. Nah, tetapi itu semuanya dalam pengertian relasi alamiah namanya. Relasi alamiah. Nah, kemudian bagaimana dengan gerak hati manusia? Gerak hati manusia itu semuanya serba baik karena dari fitrah. Makanya disebutlah manusia durhaka apabila manusia karena kebebasannya tadi memilih di luar daripada fitrahnya. Ya. Jadi Allah memberikan sifat fitrah kepada kita. Contoh misalnya Allah memberikan kepada kita sifat ingin mengetahui. Satu. Yang kedua Allah berikan kepada kita selalu sifat ingin yang benar. Tidak ada orang yang mau salah. Ya. Dalam kehidupan ini Pak sekalian, orang paling tidak senang disebut salah. Kamu salah. Dan kalau dikatakan kamu benar itu pasti senang semuanya. Ya, di dalam kehidupan kita itu dalam
dalam dunia sosial media Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Suwandi, itu hanya dua kemungkinan, begini dan begini, ya gitu. Dan semua orang senang kalau begini dan tidak senang kalau begini, ya begitu. Apa itu begini? Benar. Kalau begini ya tidak benar, kan begitu. Tidak ada orang yang disebut tidak benar. Jadi artinya apa? Manusia itu telah disiapkan, diciptakan, dikondisikan oleh Allah tadi seperti Pak Suwandi katakan, Tuhan yang membuatnya mencintai yang benar. Maka ketika manusia ada yang memilih yang salah, ya berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Kalau sudah ditentukan oleh Allah jiwa manusia suka pada kebenaran, tetapi tidak mungkin memilih yang tidak benar, berarti bukan kebebasan untuk memilih, namanya Pak Suwandi. Ya, bukan kebebasan untuk memilih, ya berarti namanya Jabariyah. Oleh sebab itu ini bukanlah kontradiksi, tapi namanya saya pilihan. Kalau pasti memilih yang dikehendaki Allah, ya bukan kehendak untuk, bukan kebebasan untuk memilih namanya, bukan free will, ya bukan keinginan yang bebas namanya. Disebut keinginan yang bebas kalau Allah sudah mengatakan ini yang benar dan dia bisa memilih selain daripada yang benar. Dan kalau Allah mengatakan ini yang benar dan pasti manusia memilihnya, ya bukan kebebasan untuk memilih. Jadi ketika Allah tadi yang dikatakan Pak Suwandi menggerakkan hati kita membuat segala-galanya, tapi kemudian manusia juga memilih yang salah, itu bukan kontradiksi, tetapi memang itu adalah implementasi, ejawantahan, aplikasi dari sifat yang disebut dengan kebebasan untuk memilih, free will. Gitu. Yang lain lagi? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ada lagi Pak Ustaz? Iya, silakan Ustaz. Oh, ada di chat ya? Iya, baik. Sudah. Belum kelihatan. Ya baik. Udah kelihatan. Ini dari Pak Mashur ya, di Sekjen KKDB ya. Perbedaan makna antara wailahil masir dan wailahin nuzur. Baik. Ya, jadi ini sebetulnya wailahin nusyur ya, sebetulnya wailahin nusyur. Kan itu kalau kita baca doa biasanya kalau habis, ini ada di Quran, tapi maksudnya kita baca juga kalau kita habis tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bukan nuzur, nusyur. Ya, ada juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil masir, ada juga. Nah, cuma sekali sebagai apa perbedaannya? Kalau masir itu adalah tempat berkumpul, ya. Masir tempat kembali maksudnya, tempat kembali. Kalau nusyur itu kan bertebaran, tempatnya nanti berkumpul kembali, nusyur. Jadi nusyur itu adalah tempat menyatu. Kalau ini adalah tempat kembali, ya. Jadi wa ilaihil masir, kepadanya lah kita kembali, kalian kepadanya lah kita berkumpul. Sama sih sebetulnya, artinya bahwa semua orang kembali kepada Allah dan dalam kembalinya itu tidak ada yang bisa keluar daripada hakikat dirinya, tidak ada yang bisa keluar. Dialah tempat kembali dan semua kita secara hakikat diri kita kembali kepada dia. Makanya ketika kita dari dunia ini membawa sifat-sifat buruk dan kembali kepada dia pasti tersiksa. Coba bayangkan betapa tersiksanya kita kalau menghadiri acara yang semuanya orang berpakaian rapih, tapi kita berpakaian out-outan, itu pasti kita tersiksa. Ya merasa diperhatikan orang walaupun tidak diperhatikan, merasa nggak enak seperti apa gitu. Semua orang berpakaian rapi, tertib, dan kita datang dengan hanya pakaian yang berlepotan dengan lumpur, tanah dan sebagainya. Kurang lebih begitulah. Jadi tersiksa ya. Jadi ini benar. Jadi al-masir dan an-nusyur sama saja. Maksudnya maknanya hampir sama. Satunya adalah kembali, satunya adalah berkumpul seperti itu. Dan kita lihat kenapa di pagi sore? Ya karena sebetulnya itu juga. Jadi sebetulnya ketika misalnya pagi datang, ya itu sebetulnya adalah kata-kata kembali. Kan kita kalau malam berharap pagi datang, jadi kembali lagi siang. Karena yang kita impikan itu kan siang, untuk berkehidupan. Malam itu hanya itu istirahat. Ya, tetapi walaupun kita semuanya mengimpikan siang sebagai tempat kembali kita, ya kita juga berharap malam datang untuk beristirahat. Sehingga kita semuanya berharap semuanya pada saat itu tertidur, maka disebut dengan nusyur. Sekarang berikutnya Pak Burhan. Saya akan berikan penjelasan lanjut mengenai kalimat bilhaq yang dikaitkan dengan bertasbihnya langit dan bumi. Ya. Kata-kata bilhaq itu kan adalah kebenaran sebetulnya. Lawan daripada zalim. Jadi lawannya
hak itu adalah batil. Al-haq wal haqqu qul ja'al haq wa zakal batil. Jadi lawannya hak adalah batil. Batil itu adalah keluar dari apa yang Allah tetapkan padanya. Itu namanya al-batil. Maka di alam semesta ini semuanya berjalan dengan kebenaran. Tidak ada di alam semesta ini dari yang kecil sampai yang besar, yang mikro sampai yang makro, yang tidak sejalan dengan al-haq. Tidak ada yang batil. Kalau terjadi kerusakan di muka bumi, berarti yang merusak adalah manusia. Makanya manusialah yang dikenai larangan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah menciptakannya dengan islah, dengan benar, dengan terconnection satu sama lain. Jadi kata-kata bil haq di situ ada artinya bahwa semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tidak ada yang berubah. Jadi tidak ada alam semesta yang bisa keluar daripada kebenaran. Iya, semuanya sesuai dengan ada makhluk yang bisa selain daripada kalau nyamuk menggigit kita, ya memang begitu sifatnya nyamuk, makanannya darah. Jadi dia mencari darah, ngisap darah dari kita. Lalu kalau dia gigit kita, bukan salahnya nyamuk, salahnya kita. Kenapa membuka kulitnya terbuka? Sayangnya manusia ini kan begitu, selalu mengkambing hitamkan yang lain. Yang salah dirinya, tetapi yang dibunuh nyamuknya. Padahal nyamuk tidak salah kalau mau menggigit kita. Yang salah kita membiarkan tubuh kita terbuka untuk digigit nyamuk. Ya, kalau misalnya semut masuk di rumah kita, ya apa salahnya semut? Memang sifatnya semut itu mencari tempat misalnya yang hangat. Ya, mencari tempat yang kering misalnya. Mencari yang manis. Nah, ketika kita menyimpan manis, dia datang. Ketika menjelang hujan dan dia mencari tempat yang kering, dia masuk rumah kita. Apa yang salah dengan semut? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita yang membuka membuka lubang-lubang yang menyebabkan semut bisa masuk ke sana, atau kita yang dengan sembrono meletakkan gula ataukah menjatuhkan gula di mana-mana, manis di mana-mana, sehingga kemudian semutnya datang. Jadi dengan demikian semua yang ada di alam semesta ini tidak bisa dikenai kebatilan. Batil itu hanya pada diri manusia. Kenapa? Karena manusia yang diberikan kebebasan untuk memilih tadinya. Seperti itu. Berikutnya dari ya, sama-sama Pak Bro. Permintaan doa Ustaz. Ini dari Ibu Anita ya, kena COVID ya, kita doakan semoga jemaah kita Ibu Anita Halim diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, bisa menjalani isolasi mandirinya dengan sabar, tabah, ikhlas, dan tawakal. Insya Allah segala sesuatunya punya hikmah. Kalau kita tadinya tidak kena COVID, mungkin kita tidak akan istirahat panjang di kamar kita sendiri, sementara kita juga butuh sebetulnya untuk menyendiri. Karena dengan menyendiri, kita akan melihat kepada diri kita sendiri. Maka kalau kita kena COVID seperti ini, dan kita terpaksa harus menyendiri, kita ambil pelajaran. Saatnya lah melakukan muhasabah untuk melihat kepada diri kita. Karena kalau kita tidak menyendiri di kamar, kita pasti keluar. Berkomunikasi dengan pihak luar, hal-hal yang sifatnya eksternal, sehingga hampir tidak kita punya waktu untuk memperhatikan internal kita. Maksudnya internal itu bagian dalam jiwa kita. Padahal kita sudah sampaikan hakikat manusia adalah jiwanya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian. Kita doakan Ibu Anita Halim. Semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Alhamdulillah. Khususnya Allah Tuhan kami untuk jemaah kami Ibu Anita Halim. Semoga dengan bacaan Fatihah kami, salawat kami, Engkau berikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Bihaqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bimjizil Fatihah. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.